Ibrani 9 ayat 4 sampai ayat 5. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian, dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi sekarang hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang tadi kita baca itu salah satu bagian dalam kitab Ibrani, bagaimana digambarkan bahwa tabut perjanjian itu berisi dengan 3 alat di dalamnya, yaitu buli-buli emas berisi mana, dan yang kedua adalah tongkat Harun yang pernah bertunas dikatakan, atau tongkat Harun yang berbunga, dan yang ketiga adalah loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya dibilang ada 2 buah kerup yang berjaga gitu ya, di atas kerup kemuliaan, di atas tutup pendamaian gitu. Pada video ini saya akan membahas mengenai media Allah berbicara gitu. Beberapa bulan yang lalu, saya lupa, kurang lebih sekitar 1 tahun mungkin, saya pernah membahas mengenai mendengar suara Tuhan gitu ya, dan bagaimana di sana saya menjelaskan bahwa apabila kita bicara soal mendengar suara Tuhan, maka kata mendengar ini menjadi sesuatu hal yang bukan lahiriah. Bukan berarti kata mendengar di sana mengandung arti bahwa ada sebuah gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga kita dan membuat gendang telinga kita bergetar dan mengirimkan sinyal suara ke otak kita, dan kita dikatakan mendengar gitu ya. Kalau kita bicara dalam firman Tuhan, yang disebut dengan mendengar bukan sesuatu hal yang lahiriah seperti itu gitu ya. Samalah artinya seperti kita bicara soal mengecap dan melihat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kata mengecap dan melihat bukan berarti ada sesuatu rasa yang kemudian dirasakan oleh lidah kita, manis, asam, asin, dan segala macamnya. Kata mengecap di sana artinya bukan sesuatu hal di mana panca indera kita mendeteksi secara lahiriah. Begitu juga dengan kata melihat. Jadi kalau kita bicara soal mendengar, melihat, dan mengecap, yang kita bicara berhubungan dengan panca indera, itu sama sekali bukan sesuatu hal yang lahiriah. Itu saya pernah bahas di beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah 1 tahun yang lalu. Oh iya, sebelum saya lupa, karena video di channel ini udah 770 video lebih, mungkin Anda kesulitan untuk mencari video yang berhubungan dengan video satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi nanti di deskripsi saya akan tuliskan video yang berhubungan dengan video yang bersangkutan. Jadi seperti sekarang saya bicara masalah mendengar suara Tuhan, nanti video tentang hal itu nanti saya tuliskan di deskripsi sehingga Anda bisa lebih mudah untuk mencarinya, karena kalau mencari dari 770 video tentunya agak sedikit menyulitkan gitu ya. Itu sekedar informasi aja. Nah, pada video ini saya akan melanjutkan mengenai media, atau bagaimana sih, melalui hal apa sih Tuhan berbicara kepada umatnya gitu ya. Dan kita bisa mendengar suara Tuhan, yang tadi saya dijelaskan itu bukan suatu hal yang lahiriah. Pada masa perjanjian lama, media Allah untuk berbicara kepada umatnya adalah melalui tabut perjanjian, yang saya yakin sekali Anda dan saya sudah tahu tentang hal ini. Bagaimana dia terbuat dari sebuah kayu dan kemudian disalut oleh emas, dan ada 2 buah kayu penaga di sampingnya untuk mengusung apabila tabut perjanjian itu dipindah gitu ya. Dan tabut perjanjian itu kemudian diletakkan di ruang yang maha kudus, dan dikatakan di sana di dalam tabut perjanjian itu ada 3 barang, yaitu buli-buli emas yang berisi mana, yang kedua adalah tongkat Harun yang pernah bertunas atau tongkat Harun yang berbunga, dan yang ketiga adalah 2 loh batu yang ditulis oleh jari Allah yang kemudian dibuat oleh Musa kemudian gitu ya. Dan 3 ini menjadi satu gambaran, itulah barang yang ada di dalam tabut perjanjian, yang kemudian di atasnya ada tutup pendamaian dan ada 2 buah kerup yang berjaga, dan di antara 2 kerup yang berjaga itulah Tuhan berbicara gitu. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai media ini, bagaimana melalui media ini Allah berbicara. Tentunya ini bukan sesuatu hal di mana kemudian orang mencari di manakah tabut perjanjian saat ini. Memang kalau kita lihat dalam firman Tuhan, pada saat Nebukadnezar menyerang Israel dan kemudian bait Allah Salomo dihancurkan, sejak itu tabut perjanjian digambarkan hilang, dan banyak orang kemudian mencari di manakah tabut perjanjian. Tetapi itu semua hanya sebuah media, itu semua hanya gambaran bahwa melalui tabut perjanjian Allah berbicara kepada umatnya gitu ya. Kita akan lihat mengenai 3 barang ini dalam hal rohani tentunya, karena kita tidak lagi bicara masalah buli-buli berisi mana, karena waktu umat Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian, pada saat mereka masuk dan mengecap hasil yang baik dari tanah perjanjian, dalam firman Tuhan dikatakan mana berhenti turun
gitu. Dan juga kita kan tidak akan menemukan yang namanya tongkat Harun yang bertunas atau yang berbunga saat ini, atau apalagi dua loh batu. Dalam masa perjanjian baru, firman Tuhan tidak ditulis lagi dalam loh batu, tetapi dalam loh hati manusia, gitu ya. Tetapi tiga barang ini menjadi gambaran, itulah media Allah berbicara kepada umatnya, itulah media Allah melalui tabut perjanjian, dan dia berbicara kepada umatnya, gitu ya. Kita akan lihat satu-satu, saudaraku, secara sederhana tentang sesuatu hal yang rohani dari tiga barang ini. Yang pertama adalah dua loh batu. Saya ambil dari yang dua loh batu dulu, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Ulangan 9 ayat 10 dikatakan, Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, gitu ya, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Kita tahu bahwa dua loh batu yang dimaksud di sini adalah 10 perintah Tuhan yang menjadi hukum dasar dari hukum Taurat, gitu. Tetapi di sini Musa menggambarkan bahwa itu di mana di sana ada segala firman yang diucapkan Allah kepadamu. Jadi dua loh batu ini bicara bukan cuma sekedar 10 perintah Allah, tetapi ini bicara soal segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu. Dan ini bicara soal bagaimana firman yang tertulis. Media Allah yang pertama kalau Allah mau berbicara kepada umatnya, itu Allah berbicara melalui firman yang tertulis, melalui ayat-ayat firman Tuhan, melalui tulisan-tulisan yang diilhamkan Tuhan kepada beberapa orang, dan kemudian ditulislah dalam bentuk tulisan tadi, gitu ya. Dan ini bicara soal sesuatu bagaimana dua loh batu itulah media Allah berbicara. Allah berbicara dalam tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu harus ada dua loh batu. Tidak ada firman Tuhan atau pesan Tuhan apapun juga yang tidak didasari oleh suatu firman Tuhan yang tertulis, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Kolose 3 ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Ini hal yang pertama. Jadi hal yang pertama kalau media Allah berbicara adalah Allah berbicara melalui firman Tuhan yang tertulis. Jelas, saudaraku, jadi ini bukan sesuatu hal yang asing, bukan sesuatu hal yang baru. Kita semua udah mengerti. Tetapi jangan lupa, saudaraku, sampai saat ini pun masih banyak orang yang berkanjang pada penglihatan. Masih banyak orang yang lebih suka dengan hal-hal tiba-tiba ada orang yang mendapat penglihatan, mendapat suatu pesan Tuhan tentang suatu akhir zaman, tentang apapun juga, tanpa dia memperhatikan apa kata firman Tuhan, gitu ya. Ingat, Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Allah berbicara melalui firman yang tertulis. Dan dalam tabut perjanjian ada dua loh batu di sana. Dan Musa berbicara bahwa dua loh batu ini bukan sekedar 10 firman, tetapi Musa berbicara bahwa ini ditulis oleh jari Allah, di mana ada segala firman yang disampaikan Tuhan kepadamu. Jelas, aku? Jadi kita tidak pernah lepas dari apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan hendak sampaikan, maka dia berbicara didasari oleh firman Tuhan yang tertulis. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kalau di sana dalam firman Tuhan dikatakan adalah tongkat Harun yang bertunas, yang pernah berbunga atau yang pernah bertunas, gitu ya. Itu kejadiannya kalau Anda lihat dalam Bilangan pasal 17, gitu ya. Bagaimana pada waktu itu seperti biasa umat Tuhan bersungut-sungut dan dia meragukan kepemimpinan dari Musa dan Harun tentunya pada waktu itu, gitu ya. Mungkin saya ambil satu ayat dari Bilangan pasal 17. Ayat yang kelima dikatakan seperti ini, dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Jadi pada waktu itu mereka meragukan kepemimpinan Harun. Kemudian Musa menyuruh kepada 12 suku Israel untuk masing-masing suku mengambil satu tongkat dan ditaruh di kemah pertemuan atau kemah suci, gitu ya. Dan kemudian Tuhan berfirman, orang yang kupilih, dikatakan seperti itu, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi, gitu ya. Tongkat Harun yang berbunga menjadi satu bukti bahwa Harun dipilih Tuhan, gitu ya, untuk menjadi imam besar, gitu ya. Dan kemudian nanti keturunannya akan melanjutkan imam besar. Dan tongkat Harun yang berbunga ini bicara sesuatu bagaimana Allah berbicara. Media Allah berbicara adalah melalui orang-orang pilihan Tuhan, gitu ya. Kita tidak pernah tutup mata, tutup kenyataan bahwa ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan suatu pesan, untuk menyampaikan sesuatu untuk orang lain, dan Tuhan berbicara melalui mereka.
Gitu. Kalau kita lihat satu hal yang lain, saudaraku, ada satu peristiwa yang menarik dalam firman Tuhan pada waktu kerajaan pecah jadi dua. Mungkin Anda tahu sejarahnya bagaimana pada waktu itu hati Salomo kemudian berpaling kepada Allah-Allah dari istrinya Salomo, dan kemudian Allah marah. Dan Allah berfirman akan merobek kerajaan itu menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara adalah 10 suku, kerajaan selatan 2 suku. Gitu ya. Dan kemudian Allah berfirman bahwa itu tidak akan dipecah pada waktu masa Salomo hidup. Karena apa? Karena Tuhan menghargai ayah Salomo, yaitu Daud. Tetapi itu akan dipecah pada keturunan Salomo, yaitu Rehabeam. Gitu. Dan kemudian ada satu hal yang menarik kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 31 dikatakan, dan ia berkata kepada Yerobeam, waktu itu seorang nabi, yaitu Nabi Ahia, bertemu dengan Yerobeam. Yerobeam adalah salah seorang dari suku Efraim yang merupakan pegawai mereka sebenarnya. Gitu ya. Ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan. Waktu itu digambarkan ada sesuatu yang dikoyak, 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Sebelumnya sudah dinubuatkan bagaimana Nabi Ahia berkata bahwa Yerobeam akan mengambil 10 suku. Kerajaan akan dirobek dari tangan Salomo, dan kemudian 10 cabikan diserahkan diambil oleh Yerobeam. Dan itu merupakan tindakan kenabian, merupakan suatu gambaran bagaimana Allah memang sudah berencana. Yerobeam akan mengambil 10 suku. Gitu ya, dan kemudian dia akan mendirikan kerajaan utara atau kerajaan Israel, dan nanti Yerobeam menjadi raja yang pertama, gitu ya. Di ayat di pasal setelah itu, di 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-15 dikatakan, jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Waktu itu Yerobeam sudah menjadi raja, dan kemudian rakyat meminta supaya beban dan segala macamnya diperingan, tetapi raja tidak mendengar, gitu ya. Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan oleh Tuhan, gitu ya, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaran Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat. Jadi ini menjadi satu gambaran bahwa satu keadaan yang Tuhan ciptakan, satu keadaan di mana pada waktu itu seorang Nabi Ahia berbicara kepada Yerobeam bahwa hal itu akan terjadi. Gitu ya. Di sini Nabi menjadi perantara di mana Allah berbicara kepada Yerobeam, dan di sana digambarkan bahwa satu keadaan di mana waktu itu rakyat memberontak dan raja tidak mengikuti keinginan rakyatnya, dan kemudian dalam firman Tuhan digambarkan bahwa perubahan itu disebabkan oleh Tuhan. Semuanya dalam kendali, semuanya dalam kontrol Tuhan supaya terjadi sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Nabi Ahia. Gitu ya. Satu ayat lagi di ayat 24 di 1 Raja-Raja 12, gitu ya. Beginilah firman Tuhan waktu itu, kemudian Rehabeam akan menyerang karena dia tahu bahwa Yerobeam mengambil 10 suku, dan Rehabeam mau menyerang menghancurkan Yerobeam. Gitu ya. Di ayat 24 dikatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahmu, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Gitu ya. Oleh pengaturan Tuhan terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh Yerobeam yang mengakibatkan 10 suku pecah, dan mereka mendirikan kerajaan sendiri. Gitu ya. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Di sini saya ingin melihat, kita sama-sama melihat gambaran bahwa memang ada orang-orang yang dipakai Tuhan. Memang Tuhan berbicara melalui orang-orang yang memang pilihan Tuhan, seperti digambarkan, dilambangkan dengan tongkat Harun yang bertunas, tongkat Harun yang berbunga, gitu ya. Bahkan dari contoh yang tadi Yerobeam bukan orang yang berkenan kepada Tuhan. Yerobeam adalah orang yang sangat menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan bisa berbicara, Tuhan bisa berencana melalui Nabi Ahia atas Yerobeam. Dan tanpa sadar pada waktu Yerobeam memimpin pemberontakan, tindakan yang Yerobeam lakukan itu menggenapi suatu rencana Tuhan. Gitu ya. Dari sini saya ingin menggambarkan bahwa Tuhan bisa berbicara melalui banyak orang. Jangan kita berpikir, oh Tuhan hanya berbicara melalui pendeta saja. Belum tentu, saudaraku. Gitu ya. Ada banyak orang yang Tuhan bisa pakai menjadi media untuk menyampaikan sesuatu, memberikan sesuatu kepada Anda dan saya. Bahkan orang yang tidak percaya sekalipun, Tuhan bisa gunakan untuk menegur kita.
Anda ingat cerita tentang bagaimana keledai menegur Bileam pada saat keledai itu melihat malaikat Tuhan. Seekor keledai sekalipun Tuhan bisa pakai untuk menegur seseorang. Jelas aku? Nah sekarang bagian kita adalah kita harus bisa mengerti saudaraku bahwa ada banyak orang di sekitar kita yang menjadi media Tuhan untuk berbicara kepada Anda dan saya. Tentunya saudaraku kita tidak bisa menelan bulat-bulat dalam arti kata firman Tuhan katakan bahwa pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan yang baik. Tentunya kita tidak bisa berkumpul dengan setiap orang dan kemudian tidak bisa mempercayakan setiap orang dengan begitu saja. Setiap perkataan dan apapun juga kita harus uji. Saya tidak menutup kenyataan hal itu. Gitu ya. Bahkan saya termasuk pribadi yang cukup tertutup untuk tidak mudah menerima atau bergaul dengan sembarangan orang. Bahkan kadang-kadang dalam satu grup WA yang orang Kristen sekalipun, kadang-kadang itu menjadi sesuatu hal yang menurut saya tidak terlalu mendatangkan kebaikan, gitu ya. Tetapi kita tidak boleh tutup kenyataan bahwa Allah bisa memakai, gitu ya, orang-orang tertentu untuk menyampaikan sesuatu, gitu ya. Saya pernah punya kesaksian, saudaraku, bahwa pada waktu saya buat channel ini, saya udah pernah bilang dari sejak tahun 2018 saya udah punya ide. Tuhan udah taruh dalam hati saya untuk pengen buat channel rohani seperti ini, gitu ya. Walaupun realisasinya baru tahun 2020. Gitu ya. Dan saya pernah mengalami satu saat di mana beberapa kali saya datang di suatu kebaktian tanpa saya ngomong pada siapapun juga, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang bicara tentang hal itu dan itu sangat meneguhkan saya. Gitu ya. Dan mungkin Anda juga pernah mengalami seperti itu. Jangan salah saudaraku, istrimu, suamimu dan siapapun juga Tuhan bisa pakai untuk berbicara dan menegur kita. Gitu ya. Dan itulah kata firman Tuhan tentang media Allah berbicara. Itu yang kedua, itu bicara soal tongkat Harun yang berbunga. Tuhan bisa pilih, Tuhan bisa pakai, gitu ya, melalui orang lain untuk berbicara menegur kita semua. Oke, hal yang ketiga kalau kita bicara soal media Allah berbicara, setelah dia dalam firman Tuhan tadi katakan 2 loh batu dan kemudian tongkat Harun yang berbunga. Yang ketiga tentunya di sana dikatakan adalah buli-buli berisi mana, buli-buli emas yang berisi mana, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Keluaran 16 ayat 35 dikatakan orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Mana bicara soal sesuatu bagaimana Tuhan menyediakan kebutuhan mereka, bagaimana Tuhan mencukupkan segala sesuatu, dan mana bicara soal penyertaan Tuhan. Gitu ya. Hal yang ketiga tentang bagaimana media Allah berbicara kepada kita. Dalam firman Tuhan digambarkan bahwa dalam tabut perjanjian ada buli-buli berisi mana. Dan ini bicara bagaimana selama 40 tahun mereka berjalan, selama 40 tahun mereka di padang gurun, mana ada tersedia bagi mereka. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan pada saat mereka masuk tanah perjanjian dan mengecap hasil yang baik, tadi saya sudah bilang, maka mana berhenti turun. Gitu ya. Dan ini bicara bagaimana Allah berbicara kepada Anda dan saya melalui sesuatu yang kita jalani setiap hari dalam kehidupan kita. Gitu ya. Ada peristiwa, ada kejadian, ada sesuatu yang kita tidak duga dan itu menjadi media Allah berbicara. Gitu. Dalam Ayub 33 ayat 14 dikatakan, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Gitu ya. Ada banyak cara yang Allah bisa lakukan untuk menyampaikan sesuatu buat Anda dan saya. Allah bisa menegur kita dari situasi, Allah bisa menegur kita dari satu keadaan. Dan itu digambarkan dari buli-buli berisi mana. Selama 40 tahun dalam kehidupan manusia, selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Dan itu bicara bagaimana Anda dan saya sekarang ada hidup sebagai manusia di bumi sampai kita masuk tanah perjanjian yang sesungguhnya. Dan selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, mana tersedia bagi mereka, dan itu menggambarkan bagaimana Allah berbicara, gitu ya, melalui kehidupan Anda dan saya setiap hari, melalui satu peristiwa, melalui satu kejadian, melalui satu keadaan yang kita tidak duga sebelumnya, yang sama sekali membuat Allah menuntun kita semua. Saya tidak pernah membayangkan kalau saat ini sekarang saya berada dan tinggal di satu daerah yang benar-benar jauh dari tempat kelahiran saya, dan saya percaya itu semua Tuhan yang menuntunnya. Gitu ya, melalui keadaan, melalui situasi yang sama sekali kita tidak rencanakan, Tuhan berbicara dan menuntun kita semua, dan itu adalah media Allah berbicara. Dan tadi dalam Ayub dikatakan Allah berbicara dengan 1-2 cara, tetapi orang seringkali tidak memperhatikannya. Jelas saudaraku? Dari 3 hal ini menjadi sesuatu masukan buat kita semua tentang hal Allah berbicara. Sekali lagi tadi saya sudah bilang kalau kita bicara mendengarkan suara Tuhan, maka bukan berarti bahwa ada gelombang suara yang masuk ke telinga kita.
tetapi sesuatu bagaimana itu secara rohani ditangkap oleh roh kita. Gitu ya. Seperti itulah media Allah berbicara. Allah berbicara melalui firman Tuhan. Bukan berarti setiap kali kita baca firman Tuhan, kita biarkan itu menjadi pengetahuan. Kita harus biarkan roh Allah berbicara dalam hati kita, meneguhkan firman Tuhan itu. Itu adalah media Allah berbicara. Yang kedua adalah Allah berbicara melalui orang-orang pilihannya. Dan itu digambarkan seperti tokat Harun yang berbunga. Bukan berarti setiap orang yang berbicara kita harus perhatikan dan kita harus ikutin. Gitu ya. Tetapi apabila ada seseorang berbicara dan roh kita meneguhkannya dan Roh Kudus berbicara dalam hati kita, maka perkataan orang itu menjadi sesuatu bahwa itulah media Allah berbicara kepada kita. Begitu juga dengan keadaan digambarkan dengan buli-buli berisi mana, digambarkan dengan keadaan yang kita hadapi sehari-hari. Gitu ya. Tidak semua keadaan menggambarkan sesuatu di mana Allah berbicara, tetapi apabila ada satu peristiwa, ada satu keadaan tertentu, dan roh kita menangkap itu, dan Roh Kudus menjelaskan itu semua, dan Roh Kudus berbicara dalam hati kita, maka melalui keadaan itulah media Allah berbicara kepada kita, dan itu diteguhkan oleh roh kita. Jelas aku? Mudah-mudahan dari ini semua membuat kita semakin mengerti tentang bagaimana media Allah berbicara, gitu ya. Dan satu hal lagi yang tidak boleh kita lupa, saudaraku, dalam firman Tuhan digambarkan bahwa Dia berbicara di tengah-tengah dua kerub yang berjaga, gitu ya. Dua buah kerub dengan kemuliaannya di atas tutup pendamaian, dan di sanalah Allah berbicara. Di dalam tabut ada buli-buli berisi mana, dua loh batu, dan ada tongkat Harun yang berbunga. Dan Allah berbicara di antara dua kerub yang berjaga. Dan ini bicara soal sesuatu bagaimana malaikat Tuhan, bagaimana kerub menjadi saksi setiap perkataan Tuhan. Gitu ya. Berapa lama ini kalau Anda nonton di beberapa channel entah YouTube atau TikTok, orang sering mempermasalahkan masalah ini yang berbicara Tuhan atau malaikat, gitu ya. Seringkali itu selalu dipertentangkan, gitu ya. Dan kalau Anda baca dalam beberapa ayat dalam firman Tuhan secara umum, banyak hal yang seakan-akan kemudian malaikat Allah berfirman, gitu ya. Seakan-akan orang mempersoalkan bahwa ini Allah atau malaikat yang berfirman, gitu ya. Tetapi Anda harus ingat, saudaraku, bahwa media Allah berbicara. Dia berbicara melalui firman Tuhan yang tertulis, itu adalah dua loh batu. Dia berbicara melalui orang lain, dan itu adalah bicara tongkat Harun yang berbunga. Dan dia bicara melalui keadaan yang kita alami, keadaan di sekitar kita. Dan itu bicara soal buli-buli berisi mana, gitu ya. Dan di antara itu semua selalu ada malaikat Tuhan yang menjadi saksinya, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Wahyu 22 ayat 16 dikatakan, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Ini adalah Wahyu pasal yang terakhir. Menjelang Wahyu pasal terakhir ini, semua pesan Tuhan sudah disampaikan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dan di bagian terakhir di sana dikatakan bahwa Aku, Yesus, mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya itu kepada jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Gitu ya. Jadi malaikat Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan menyuruh malaikatnya meneguhkan setiap perkataan firman Tuhan dan memberi kesaksian tentang semuanya itu. Jelas, saudaraku? Makanya saya udah bilang tadi bahwa ini semua menjadi sesuatu bagaimana Tuhan berbicara melalui roh kita, melalui banyak media yang ada di luar kita. Gitu. Bagian kita adalah mari kita bersekutu dengan Roh Kudus supaya setiap kali ada sesuatu yang terjadi, entah dari firman Tuhan, entah dari orang lain, entah dari satu peristiwa, roh kita melalui Roh Kudusnya menangkap hal itu bahwa itu adalah pesan Tuhan. Roh kita menangkap melalui Roh Kudus yang ada dalam kita, itu menangkap suatu pesan, suatu perkataan yang Yesus sedang katakan. Melalui satu peristiwa, melalui satu perkataan orang lain, melalui suatu firman Tuhan, itu dihidupkan oleh roh kita. Gitu ya. Dan itu adalah bagian Anda dan saya bersekutu dengan firman Tuhan. Tanpa kita bersekutu dengan firman Tuhan dan dengan Roh Kudus, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Dan saya udah bilang, mendengar suara Tuhan bukan berarti gelombang suara yang masuk dalam telinga kita dan kemudian dalam telinga kita bergetar. Bukan. Tetapi sesuatu yang muncul dari dalam karena roh Allah berbicara dalam roh kita. Dan firman Tuhan katakan adalah roh manusia adalah pelita Tuhan. Melalui roh manusia Tuhan memimpin Anda dan saya. Gitu ya. Dari luar Tuhan bisa menunjukkan suatu kebenaran firman Tuhan yang Anda baca. Dari luar Tuhan bisa memimpin seseorang untuk menyampaikan sesuatu dan meneguhkan suatu firman Tuhan dan memberikan pesan kepada Anda dan saya. Dari luar Tuhan bisa membuat suatu keadaan yang menunjukkan bahwa Tuhan sedang berbicara kepada Anda dan saya. Tetapi kita hanya bisa menangkapnya apabila Roh Kudus meneguhkannya di dalam hati kita. Dan Roh Kudus menjelaskan itu semua dan malaikat Tuhan memberi kesaksian akan semuanya itu. Dan itu adalah media Tuhan berbicara kepada Anda dan saya.
Jelas aku? Satu ayat yang terakhir dalam Wahyu 11 ayat 19 dikatakan, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Gitu ya. Saat ini saya sudah bilang tabut perjanjian orang banyak mencari. Bahkan orang ada buat film tentang tabut perjanjian. Gitu ya. Dan tapi dalam firman Tuhan dikatakan Yohanes di Pulau Patmos dalam Wahyu pasal 11 dibilang, aku melihat tabut perjanjian itu ada di surga. Gitu ya. Dan ini bicara soal sesuatu hal yang rohani, tentunya bagaimana itulah Allah yang tetap berbicara buat Anda dan saya. Dia berbicara melalui firman Tuhan. Mari gali firman Tuhan. Semakin banyak kita gali firman Tuhan, izinkan Roh Kudus menguraikan itu semua, dan melalui firman Tuhan Roh Kudus berbicara buat Anda dan saya. Gitu ya. Mari dengar setiap perkataan, mari perhatikan apabila ada orang yang sedang menyampaikan sesuatu, gitu ya. Sadar atau tidak sadar, mungkin tanpa kita menyadari, orang itu bisa bicara sesuatu yang menyampaikan apa sih nama yang Tuhan suruhkan. Tetapi mari buka hati kita, bukan berarti kita hanya mendengarkan setiap orang, bukan berarti kita secara sembarangan menerima input dari setiap orang. Tetapi izinkan Tuhan meneguhkan, izinkan Roh Kudus meneguhkan perkataan seseorang, dan itu membuat kita bisa mengerti bahwa itu adalah pesan Tuhan. Dan perhatikan setiap keadaan di sekitar kita. Perhatikan apapun yang terjadi di sekitar kita. Tarik pelajaran dari dalamnya. Aku lihat, aku perhatikan, aku menarik pelajaran di dalamnya. Dan dari sana Tuhan bisa berbicara buat Anda dan saya. Dan itu semua diteguhkan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Jelas aku? Mudah-mudahan dari video yang sederhana ini bisa menginspirasi kita semua. Mari semakin dekat pada Tuhan dan izinkan Tuhan berbicara dan memimpin Anda dan saya. Gitu ya. Dan itu adalah media Tuhan berbicara kepada kita. Kita tidak perlu mencari tabut perjanjian, kita tidak perlu satu alat tertentu. Tuhan bicara melalui firman Tuhan, Tuhan bicara melalui orang-orang di sekitar kita, bisa istri kita, bisa anak kita, bisa tetangga kita, atau siapapun juga. Gitu ya. Tetapi itu semua harus datang dari dalam, di mana Roh Kudus meneguhkannya. Dan Tuhan bisa berbicara melalui setiap keadaan yang ada dan saya hadapi. Dan itu bicara soal buli-buli berisi mana. Jelas saudaraku, ingat 3 hal yang berisi dalam tabut perjanjian, yaitu tongkat Harun yang berbunga, 2 loh batu, dan buli-buli berisi mana. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.